Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, beragam cara dilakukan warga untuk mudik meski dilarang pemerintah. Seorang sopir bajai asal Tegal, Jawa Tengah nekat mudik dengan keluarganya menggunakan bajai yang disewa Rp70.000 per harinya. Bajai yang dikemudikan Sucipto melaju kencang di jalanan Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga asal desa Kesadikan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal ini nekat pulang kampung bersama ibu dan keponakannya menggunakan bajai. Sucipto berangkat dari Jakarta pada pukul setengah 8 malam untuk menempuh perjalanan selama 12 jam. Ia pun terpaksa memodifikasi bajai berbahan bakar gas menjadi bahan bakar minyak. Di tengah larangan mudik, Sucipto memberanikan diri pulang kampung meski dengan rasa was-was. Ia pun pulang lebih awal 3 hari menjelang larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Lebih hemat, irit. Lebih hemat berapa Pak? Kita setoran 1 hari 70 Ini berarti nyewa ya? nyewa. Dibanding naik travel jauh berarti Pak? Jauh. Sucipto bersyukur bisa sampai di rumahnya dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Jajaran Satlantas Polres Cirebon melakukan penyekatan terhadap pemudik yang melintas di jalur Pantura. Tidak hanya pemudik motor, pengendara mobil juga dipaksa putar balik ke daerah awal keberangkatan. Jajaran Satlantas Polres Cirebon lakukan penyekatan pramudik di jalur Pantura Kedaung, Kabupaten Cirebon. Ada 4 titik lokasi penyekatan yang dilakukan. Penyekatan ditujukan pada kendaraan sepeda motor dan mobil berplat nomor asal Jabodetabek. Satu persatu kendaraan yang melintas di jalur Pantura Kedaung dihentikan petugas untuk diperiksa. Petugas kemudian meminta para pemudik putar balik ke daerah awal keberangkatan. Kita melaksanakan kegiatan pra-pengetatan, tidak terlalu ketat, namun kita sudah mulai melaksanakan kegiatan penyekatan. Saran kita adalah kendaraan-kendaraan dari luar kota Cirebon yang akan mencoba melintas mengarah ke Jawa ataupun kendaraan luar yang mau masuk kota Cirebon. Kita putar balikan ke arah daerah asalnya. Titiknya di mana aja di kota Cirebon? Pada tahap pra-pengetatan ini kita memilih dari 4 titik. Jadi tidak semua titik kita melaksanakan, namun kita memilih di titik yang ramai. Weekend saat ini yang paling ramai adalah Kedaung, jadi kita lakukan di Kedaung. Pemeriksaan dilakukan jelang larangan mudik lebaran yang akan berlaku pada tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang. Petugas mengimbau para pengendara dari luar daerah untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. 3 hari jelang pemberlakuan larangan mudik 6 Mei mendatang, Polrestabes Bandung terus melakukan pengetatan bagi kendaraan yang akan memasuki kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pengendara luar Bandung diminta tes rapid antigen secara acak, sementara yang menolak tes diputar balikan. Bertempat di Bundaran Cibiru yang merupakan pintu masuk utama kota Bandung dari arah timur, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mulai menerapkan pengetatan larangan mudik. Pemeriksaan diberlakukan bagi pengendara mobil dan motor. Petugas akan menanyakan surat bebas COVID serta tujuan ke kota Bandung. Tidak hanya itu, polisi juga mengadakan tes rapid antigen secara acak bagi pengendara dari luar Bandung. Bagi pengendara yang menolak di tes rapid antigen, mereka akan diputar balikan dan dilarang masuk ke kota Bandung. Ya, penyekatan jalur mudik mulai dilakukan untuk mendukung kebijakan larangan mudik lebaran. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini. Ada rekan kami Mas Ayu Putri di Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mas Ayu, bagaimana penyekatan di sana? Apakah sudah banyak pemudik yang dirazia oleh petugas dan diputar balikan?
Pada saat pagi hari tadi sempat adanya kepadatan di kawasan Cilenyi ini pada saat pemeriksaan penyekatan arus mudik, namun saat ini sudah kembali lancar karena memang dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa belum ada peningkatan arus di kawasan Cilenyi ini. Dan juga pemeriksaan penyekatan sendiri dilakukan untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang melakukan mudik duluan. Kami akan mengajak Anda untuk berbicara bersama dengan pihak kepolisian guna mengetahui bagaimana hasil dari pemeriksaan penyekatan arus mudik di kawasan Cilenyi. Selamat siang Pak Kiki. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiki, dapat Anda jelaskan apakah sudah ada temuan pelanggaran dari pengendara di kawasan Cilenyi selama pemeriksaan penyekatan arus mudik? Baik, terima kasih. Kami dari Satlantas Polresta Bandung pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 diawali jam 9 pagi sampai dengan 11.30 dilaksanakan penyekatan pemeriksaan kendaraan di luar Bandung dan kami berhasil memutar balik arahkan 115 kendaraan. Karena apa? Karena yang bersangkutan tidak membawa hasil rapid test dari daerah asal dan tidak mau mengikuti rapid test di tempat. Dan kendaraan-kendaraan ini dari mana saja Pak asalnya? Dipastikan untuk kendaraan tersebut sekitaran dari Jabodetabek, hampir 90% yang kami periksa dan sebagian tersebut kami balik arahkan. Prediksi dari pihak kepolisian sendiri Pak, puncak dari mungkin penyekatan arus mudik ini akan lebih diperketat kapan Pak? Dipastikan kami dari Satlantas Polresta Bandung sesuai dengan aturan pemerintah, mulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei akan dilaksanakan peniadaan mudik. Sehingga hal tersebut kami akan lebih ketat lagi terhadap para pemudik di luar Bandung, khususnya dari Jabodetabek. Terima kasih banyak Pak Kiki sudah berbicara bersama dengan Ayus pada siang hari ini, dan seperti yang disampaikan oleh AKP Kiki tadi bahwa memang tidak sedikit dari temuan pelanggaran pengendara selama penyekatan arus mudik di hari ini, dan tidak sedikit juga temuan seperti travel gelap dan juga kendaraan yang tidak mau untuk dilakukan rapid test di tempat, dan juga banyak yang membawa surat swab yang sudah kadaluarsa atau lebih dari 1 kali 24 jam. Dan juga penyekatan arus mudik sendiri akan lebih diperketat pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Cilenyi. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mas Ayun Anastasia melaporkan langsung dari kawasan Cilenyi, Jawa Barat. 4 hari jelang larangan mudik Lebaran, calon penumpang transportasi udara masih memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang umumnya akan bertolak menuju Kalimantan dan Sumatera. 4 hari jelang berlakunya larangan mudik Lebaran, calon penumpang sudah memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Mereka memilih mudik sebelum larangan pemerintah berlaku. Dari catatan pengelola Bandara Suta, terdapat lebih dari 57.000 penumpang yang akan bepergian dengan 593 penerbangan. Umumnya, calon penumpang akan bertolak ke sejumlah kota di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Meski terjadi peningkatan, protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat. Ratusan pemudik dari Jakarta dan sekitarnya mulai berdatangan di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik mengaku sengaja pulang kampung lebih awal karena takut tidak bisa mudik pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Jelang larangan mudik 6 Mei mendatang, ratusan pemudik dari Jakarta dan sekitarnya Minggu sore tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik ini menumpang kereta api Tegal Express dari Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah pemudik mengaku sengaja mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik saat pemberlakuan larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Sebagian besar pemudik ini adalah pekerja sektor informal seperti pedagang dan pelayan warung Tegal. Tak hanya sendiri, rata-rata pemudik membawa serta anak istrinya pulang kampung di Tegal, Selawi hingga Pemalang. Lebih awal. Kenapa? Ya takutnya udah nggak bisa mudik lagi. Karena udah tanggal 6 kan udah nggak boleh nih, udah kita anjur pemerintah kalau jadi kita pulangnya lebih cepat gitu. Hingga Minggu sore, lebih dari 600 penumpang tiba di stasiun Tegal. Para pemudik menggunakan kereta api Tegal Express dan Cirebon Express. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Ainis melaporkan.
menyediakan moda transportasi